Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyasraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuan Allah adalah fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu. Allah ingin tahu mana orang-orang yang benar dengan imannya. Wala ya'lamanal kadzibin, dan Allah juga ingin tahu mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an As-Surah Al-Ankabut 29, 2 dan 3. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita ini kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini pembahasan kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ankabut ayat 2 dan ketiga. Alhamdulillah kita dihantarkan dengan umur kita dengan izin Allah udah hampir sampai di penghujung tahun. Mungkin secara hitungan matematikanya umur kita akan bertambah kalau muhawale panjang sampai 2025. Hitungannya, jumlahnya bertambah. Tapi ingat, hakikat kehidupan kita, jatah kita di sisi Allah udah mulai berkurang. Kalau 60 di sisi Allah, sekarang sudah 29 hari. Itu tidak berapa lagi umur kita. Pintu kubur sudah dekat, malaikatul maut sudah menghampiri kita. Walau bagaimanapun kematian itu adalah rahasia Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31, 34 itu Allah jelaskan kapan
di mana usia bara kamu akan wafat itu rahasia Allah. Iya. Tapi yang jelas mumbang jatuh kalaupun jatuh seluruhnya pasti akan meninggal, akan wafat. Yang penting bagi kita persiapkan menghadapi itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, karena kita adalah umat beragama, mohon diperhatikan semuanya yang berada di dalam. Karena kita umat beragama, umat Islam. Umat Islam, hati-hati jangan terjebak. Jangan terjebak dengan kehidupan yang sebentar ini. Jangan terlena. Tidak ada satupun yang kita bawa. Udah banyak kok saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal, mati-matian mencari hidup di dunia kok. Sedikit pun tidak ada dibawa. Yattabi'u maitun salasun. Kata Rasul, setidaknya ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Ahluhu, keluarga, handai taulan, sanak famili, orang kampung, anak baranak, sadua lai kui. Wa maluhu haratu, yang mati-matian siang malam pagi sore bantiang tulang. Yang awak cari, tidak ada itu. Kemudian termasuk fayarji'u isnani, kata Rasul, 2 babaliak pulang. 3 yang mengiringi awak, 2 babaliak pulang. Yang mah babaliak pulang tu pertama adalah ahluhu, keluarga, orang kampung namanya tadi itu. Sayang-sayang suami dengan istri, kalau meninggal tidak ada yang masuk dalam kubur. Itu bunuh diri namanya itu. Sayang-sayang Joana, tidak ada. Anak balik pulang. Wa maluhu harato, balik pulang. Tinggal. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yama yang kekal, wa amaluhu, amal soleh, amal kebaikan. Maka perbanyak amal kebaikan semasa hidup. Angok lah masih ada, umur kita masih ada, dititipkan Allah. Hak pakai lo elok. Perbanyak ke amal kebaikan. Jangan terlena kita. Apalagi kita menghadapi akhir tahun, akhir zaman, kondisi dan situasi yang sangat luar biasa, merusak, meracuni pola pikir, ide dan gagasan kita umat beragama. Maka umat Islam menghadapi akhir tahun harus punya sikap, harus punya aturan. Umat Islam, tolong sekali lagi, umat Islam, pertama sekali jangan mengikuti orang-orang yang di luar Islam itu sendiri. Dan kadikuti adalah Islam. Di luar Islam tidak ada tawar itu. Karena kita adalah umat beragama. Mereka itu ibadah. Apalagi nanti 25 Desember, mereka itu adalah ibadah. Ngapain kita ikut-ikut ibadah mereka? Kalau ikut ibadah mereka, syirik. Setidaknya dia murtad tanpa sadar. Makanya hati-hati dalam beragama itu. Maka Rasul menyampaikan, apa kata Rasul? La tattabi'unna sanana man qablakum. Nanti umatku di akhir zaman itu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya. Shibran bi shibrin, dhira'an wa dhira'in. Sejangka demi sejangka, sehasta demi sehasta, lambe-lambe, mai kuwa zae. Hanya kerajuan wa kerajuan lo, hanya buih wa buih lo. Kalau istilah orang ini latah namanya itu. Nah kalau di Minang, bondong ayah, bondong dada, atau samo aja baliang-baliang tebuki. Tidak punya pendirian. Padahal kita Islam itu tidak boleh. Tidak boleh mengikuti sikap dan perilaku orang-orang di luar Islam itu sendiri. Dalam bentuk apa saja. Apalagi hadirin kaum muslimin, kita sudah ada handphone di tangan kita masing-masing. Hati-hati, di sana banyak yang akan membuat kita mudarat, bahaya, menyesatkan. Apa saja bisa sekarang itu. Maka kita harus filter, saring, kuatkan iman dan tauhid. Kuatkan ilmu. Ingat, iman dan ilmu. Iman dan ilmu.
Kedua-dua itu adalah sebagai filter yang sangat hebat. Kalau iman, kalau ilmu dikuasai, dibaguskan, Allah pasti akan mengangkat orang itu. Dia akan selamat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'. Allah akan tarik, Allah akan angkat orang-orang yang beriman. Wa utul ilma, itu ilmu. Jadi iman juga ilmu penting. Kue banah iman, kalau ilmu tidak ada, kan susah. Banyak ilmu, iman juga tidak beres, tidak juga. Jadi sangat penting bagi kita umat beragama, jangan kita mengikuti jejak langkah sikap perilaku orang-orang umat di luar Islam itu sendiri. Yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita mencampur adukan baik dalam segi pakaian, ibadah, akhlak, sikap, perilaku, tata krama dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Islam lah selesai, lah sempurna, lah lengkap. Mengendak diambil ke dalam Islam tu tinggal awak mau atau tidaknya lagi. Kadang kan memegang Islam tu kan orang memegang baru api, angin-angin balapean. Ndak, harus kokoh bagaikan karang di lautan. Nyuanta di kapal, kapal tu tabu cair, kuat. Agama tu jatuhnya akidah dan tauhid. Hadirin kaum muslimin, karena Allah telah melarang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua 42, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan. Tidak boleh itu. Lam di sana larangan. Kaidah lam itu ada dua, lam nafiyah, lam nahiyah. Ada menafikan, ada menindak. Tidak boleh, melarang. Jadi kalau tidak boleh, jadi kerajuan. Jangan campur adukan antara yang hak, dinul Islam, bil batil, dengan yang batil. Ini kadang-kadang lah campur sedonya. Ada istilahnya azan di gereja, itu tidak boleh itu. Doa lintas agama, tidak boleh. Salam dicampur-campur, tidak boleh. Sedang ibadah dicampur dengan yang lain, tidak boleh juga. Hati-hati itu. Bahkan di dalam khutbah pun, dalam khutbah Jumat, main tasbih, main kerikil. Kalau zaman dulu kan zaman Rasul masjid itu kan di atas tanah, tidak kayak kita gini. Main kerikil pun tidak boleh. Kenapa? Kena nanti dalam firman Allah, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'." Kalau ada Al-Qur'an dibacakan, syarah-syarah hadis ataupun tarjim-tarjim Al-Qur'an yang disampaikan, fastami', dengar. Itu perintah tu. Jadi kalau ada orang menyampaikan khutbah, ceramah, ayat Al-Quran, hadis Rasul, dengar, wajib hukumnya. Wa ansit, diam. Diam. Tidak perlu kerajuan lain. Kalau wak dengar, kalau wak diam, apa kata Allah? La'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Jadi kalau ada khatib sedang khutbah, kita asik main handphone di belakang, itu salah itu. Tidak benar. Jadi oleh sebab itu cara itu yang penting. Itu namanya mencampur adukan. Tidak boleh campur adukan. Kita ibadah. Nah, ibadah itu dengan konsep-konsep, aturan-aturan Allah dan Rasul. Allah yang mengatur, Rasul yang mengatur, kita sami'na wa ata'na. Awak dengar, awak ikuti. Jangan sami'na wa asaina. Awak dengar, awak ingkari. Itu tidak benar itu. Hadirin kaum muslimin, jadi tidak boleh mencampur adukan. Dalam bentuk apa saja. Jadi nanti tidak boleh mengucapkan, tidak perlu. Mungkin ada teman kita, saudara kita yang berbeda agama dengan kita, kita koncuari palangkin bana, tidak usah selamat, tidak perlu. Nanti kita akan terjebak ke dalam syirik. Setidaknya syirik khafi, syirik tersembunyi. Lain di mulut, lain di hati. Munafik nanti jatuhnya. Hati-hati. Itu kata penting ilmu. Hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk yang ketiga, tidak boleh mencontoh suatu kaum pakaiannya, tidak boleh mencontoh akhlaknya, modelnya.
dan lain-lainnya yang berkenaan dengan umat luar daripada Islam yang berhak dijadikan contoh itu baginda Rasul. Sudah ada dalam Al-Quran, Allah katakan, Allah yang katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas ada taukid di situ. Sungguh, bahasa awalnya sungguh iyo mana iyo. Tuh. Udah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Ba mengkondawa anbiya. Itu kan salah kepada kita itu. Kita umat Rasul juga, pengikut Rasul juga, tapi kita tidak mengikuti. Itu kan tidak benar juga kita jadinya. Jadi tidak boleh mencontoh. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang bertasyabuh mencontoh suatu kaum, fawa minhum, dia nanti akan tergolong ke dalam kaum itu. Hati-hati, dia akan terjebak ke sana. Yang terakhir, umat Islam harus punya prinsip dan sikap disiplin di dalam beragama, bertauhid, berakidah, beribadah. Hadirin kaum muslimin, dari dalam ibadah, dalam agama tidak ada toleransi. Hati-hati. Pemahaman toleransi jangan salah. Lihat dalam kamus, membiarkan, tidak mengganggu. Itu yang toleransi. Bukan mencampur adukan. Ko sakare ulah sakare balui, ndak jaleh mana banah do, ndak betul lagi itu. Ikut budaya-budaya orang-orang yang ndak jelas agamanya. Nanti apakah mampu yang akan menolong kita di hadapan Allah? Agama selun selesai itu nyodoh. Iyo kalau Islam, kalau indah. Makanya penting bagi kita dalam masalah agama, ibadah itu adalah masalah yang sangat sakral sekali dan penting. Makanya dalam agama tu yo ndak indah. Allah telah sampaikan, ya Muhammad, daripada ribu sewa tu enjau damai. Caranya hari Jumat kami ke masjid, kata orang-orang kafir itu. Terus hari Minggu besok datanglah tempat kami. Akhirnya tegur sama Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kan jelas itu. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jaleh hitam putih ya. Kenapa kita tidak punya prinsip? Jadi bahasa toleransi itu jangan kebablasan. Malahan orang-orang yang menggaungkan, yang menggemakan toleransi, yang menginjak-injak toleransi itu sendiri, kan munafik namanya itu. Toleransi itu membiarkan, kalau nyo ibadah biarnya, jadi kedua. Awak ibadah aja yang kedua lo. Nyo mencampur aduan yang tak boleh. Ikulah samo sedolahnya. Tidak benar itu. Karena Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Sebesar apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan tagih. Hati-hati. Semua kita adalah penanggung jawab. Maka jangan sampai kita membuat permasalahan panjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Allah bimbing kita, keluarga kita, anak turunan kita, dan umat-umat dalam ridhonya menuju jannah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Jikalau sekiranya, kata Allah, seluruh penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan mereka itu, kata Allah, adalah kizib, mendustakan ayat-ayatku. Fa'asnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum dhakiyan wa qulubuhum kathiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hadina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Ya Nabi salam alaika ya Rasul